Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rafa'ni qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para orang tua, para ustadz, Bapak Ustadz Sainan, yang saya muliakan Bapak Ustadz Anas, yang saya muliakan Bapak Ustadz Soleh, yang saya muliakan orang tua kita Bapak Muhammad Ali Qasim, yang saya muliakan orang tua kita Bapak Muhammad Nur, yang saya muliakan orang tua saya Bapanda Ahmad Fudoli, yang saya muliakan para ibu, para akhwat, khususnya Uminda Hajjah Zubaidah, juga orang tua kita bersama Bapak Nalih, Bapak Haryadi, juga para bapak yang di sebelah kiri saya, para akhwat, para empok, para encek, para ende, para nenek, para bocil yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, barokah umurnya, tambah bersyukur hatinya, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, putra putrinya, keturunannya dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah
Majelis Ta'lim Al-Aminul Hashimi, khususnya kepada para panitia. Allah pasti ganti capeknya, Allah pasti ganti capeknya, Allah pasti ganti dan ditambahin barokahnya. Rezekinya mudah-mudahan bertambah baik, halal, bermanfaat untuk ibadah, dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW betul-betul meridhai apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita berikan, baik biaya, tenaga, dan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong diri, berduduk aja saya ya. Diri. Kalau diri kayak orang disetrap. Karena yang minta cuma 4 orang, jadi saya belum mau berdiri. Minimal 10 orang yang minta baru saya nurut. Saya diri apa duduk, Pok? Yang ditanya empok, yang nyaut abang. Berdiri dan bismillah. Saya minta ridho, minta maaf kepada para ustadz, para orang tua, guru. Saya minta ridho, minta maaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya. Nabi SAW ngomong, iman kita, iman seseorang di antara kita kurang begitu diterima kalau belum karena ahabba ilayya, ada cinta yang lebih dicintai selain diri aku, kata Nabi SAW. Kita cinta pada diri sendiri, betul, normal. Kita cinta sama anak-anak kita, normal. Kita cinta sama orang tua, normal. Tapi cinta kita yang kita lebihi daripada mereka kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk juga kepada harta, kepada kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, itu harus kepada Nabi harus lebih. Ini kadang-kadang kita cinta tidak kita tambahin kepada Nabi SAW. Padahal kita sama-sama sering dengar dari guru-guru kita bahwasanya cintanya Nabi kepada umatnya itu kagak main-main. Enggak main-main. Nah, kita yang katanya cinta sama Nabi SAW punya ekspresi bahagia dan cinta. Setiap orang punya rasa cinta, setiap orang yang punya rasa bahagia terhadap nikmat dari Allah yang paling besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu normal. Kita punya ekspresi cinta, duduk hadir begini, ekspresi cinta. Hadir duduk begini, selain ekspresi cinta kita, tentu kita duduk datang rasanya bahagia, kumpul sama keluarga, sama saudara, sama kerabat yang seminggu sekali bukan tentu ketemu. Duduk kemari acara maulid Nabi SAW, kita ketemu dalam keadaan sehat. Yang sakit ada, mendipura-purain sehat, itu hebat namanya. Yang sakit pikirannya, yang sakit hatinya, yang sakit saldonya pada nyampe di sini mengharapkan barokah. Mudah-mudahan duduk kita manfaat dan disaksikan oleh Nabi SAW lantaran niat kita yang betul-betul membawa rasa cinta dan bahagia atas diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam semesta, di alam dunia. Ada satu makalah dari wali min jumlatil awliyaillah, dari guru kami Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Samah Ustadzul Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Ghadir bin Faqih. Beliau pendiri pondok pesantren Darul Hadis Malang yang setiap tahun kita berangkat haul usur. Apa kata beliau? Bi'satun Nabi a'zamun ni'mah.
bahwasanya perlu kita ketahui diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini sebagai nikmat yang paling gede. Tuh. Jadi nikmat yang kita anggap mobil banyak, rumah, gedung, apalagi duit ratusan juta, itu nikmatnya kagak seberapa itu. Siapa yang sering puyeng gara-gara nikmat duit? Siapa? Nggak ada di sini mah. Nggak ada yang ngaku. Kalau ngaku malu bro. Iya, biar saya aja dah, saya akuin dalam hati. Allah langsung yang dengar, mudah-mudahan Allah perbaiki ekonomi saya. Amin Allahumma. Gitu. Duit kecil. Kalau kecil masih mendingan. Ini kecil. Lebih kecil dari kecil namanya kok. Kita sering puyeng, sering ngebet gara-gara duit. Padahal duit bagian nikmat dunia yang paling kecil. Kalau paling kecil sama dengan kecil. Ada saudara saya ini dari di komplek ini. Ada Bapak Suwandi nih, wah elah calon gubernur kampung CBL. Oh, Bapak Suwandi manusia panjang umur. Rumah tangganya berkah. Udah 6 tahun nggak ketemu. Begitu ketemu di acara maulid, mudah-mudahan saya, saudara saya Bapak Suwandi, ma istri, ma anak panjang umur berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sering puyeng ngebut pala kita, kadang-kadang hati kita gerah sama orang. Orang dapat gusuran hati gerah. Orang mobilnya baru kita repot nyari kawan. Sini lu gue bilang. Itu lu tahu dia mobilnya baru. Ya paling ready dia itu. Coba. Sering ribet sama urusan dunia. Nah, maka semua nikmat-nikmat yang ada pada berkaitan pada dunia itu yang paling kecil. Tapi nikmat yang paling besar, Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia. Lantaran Allah kirim Nabi Muhammad SAW dalam dunia, kita jadi sempurna. Apanya? Islam. Kita jadi kenal Islam lebih sempurna dari Islam terdahulu. Banyak syariat Islam yang dulu kagak ada, setelah disempurnakan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, ilmu Islam kita menjadi lebih benar. Kehadiran Nabi, kehadiran Islam, kehadiran mukjizatnya Allah terhadap Nabi SAW telah sempurna. Di antaranya Al-Quran udah pedoman bagi umat Islam yang beriman. Mencintai Nabi SAW itu wajibun muta'ayyinun, hukumnya wajib fardu ain. Nggak bisa ditawar. Cinta Nabi harga sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong kagak pernah diada-adain. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam merintah lantaran memang wahyu dari Allah. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melarang akan sesuatu perkara untuk dijauhi juga lantaran wahyu dari Allah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la ya'muru syai'un. Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi kagak pernah nyuruh sesuatu. La ya'muru syai'un illa bi'idni rabbih, kecuali itu izin atau perintah dari Allah. Maka disampaikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagak dibuat-buat. Wala yanha minhu, dan Nabi juga nggak pernah melarang sesuatu illa bi'idni rabbih, kecuali dengan izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walau kita kan lu kata si anu suruh begitu nyampe lah sampai nyuruh lu kemari. Itu kadang-kadang kebanyakan apa? Dua plong ngomong kosong, banyak kosong. Na'udzubillah min. Maka mudah-mudahan kita duduk apa yang Allah bebani terhadap Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diantara misi
paling utamanya Nabi, tujuan yang paling utamanya Nabi terhadap umatnya, terhadap kita, ingin dan untuk menyempurnakan akhlak yang karim atau akhlak yang karimah. Karena Allah juga menyesuaikan apa yang Allah perintahkan terhadap Nabi. Selain Allah itu tidak akan pernah mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi penyampai rahmatan lil alamin. Dan juga Allah mengutus Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Ada kesesuaian. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim li'annaka, ka di sini domir kepada Nabi Muhammad, li'annaka la'ala khuluqin azim, karena sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad, kata Allah, betul-betul terdapat akhlak yang luhur. Li'annaka la'ala khuluqin azim, itu pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi visi terbesar Nabi Muhammad ingin dan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana supaya kita gampang untuk berupaya memperbaiki akhlak? Dalam satu riwayat ada kisah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam satu kisah yang diriwayatkan bahwa sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Nabi ditanya sama sahabat tentang apa sih yang paling utama ya Rasul? Sallu ala Nabi Muhammad. Apa sih yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ilmu. Ilmu. Ya Allah, sebelah kanan ngantuk, sebelah kiri melenggut. Assalamualaikum. Ya Allah, kita kayak radio. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi jawabnya ilmu. Lantas sahabat kembali bertanya, apa yang kamu harapkan ya Rasulullah terhadap umat, maksudnya? Jawab lagi Rasulullah SAW, jawabnya ilmu. Ilmu. Apa yang paling utama ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah SAW, ilmu. 3 kali ditanya sama sahabat, jawabnya ilmu. Sebab ilmu menjadi sarana yang paling penting untuk mendapatkan apa-apa yang Nabi perintahkan, apa-apa yang Nabi contohkan. Kagak kenal ilmu, kagak mau nyari ilmu, kagak kenal Nabi. Kagak kenal Nabi, ngaku cinta Allah. Bullshit lo, ngomong kosong, pendablongan. Jangan dianggap. Masa cinta kagak kenal tentang siapa yang dicintai? Kalau orang mencintai sesuatu, orang mencintai seseorang, pasti ada ciri-ciri yang kita kenal. Apa di antara ciri Nabi SAW yang kita kenal? Coba sebutin atuh, kasih tahu saya. Entah saya terusin atuh doang, kasih tahu. Berakhlak mulia. Yang kedua, Nabi kalau ngomong lembut. Terus di antara ciri akhlaknya Rasulullah yang ketiga atau selanjutnya, dermawan. Artinya orang pelit, nggak medit, nggak koret, buntut gasir, bulu kuning orang. Kacau. Kita sempurna Islam iman kita akan mencintai Nabi. Kalau Nabinya kagak diangkat, itu Nabi apa nang di Bogor Nabi Nabi Musadek. Tuh, Bang Sarip yang cerita sama saya. Apa dia mah? Musadek. Orang Bogor, orang Liang apa orang mana itu ngaku Nabi juga. Lu di tongkat di pasar Senen ngaku Nabi. Dikasih tongkat penerus dari tongkatnya Nabi Musa.
Gua kata dengar berita begituan, tongkat beli di pasar Senen. Tongkat apa aja pasar Senen ada, termasuk tongkat komando TNI Polri ada. Ketahuan kalau palsu omong Ivan, orang mabes. Iya, saudara saya ada orang mabes. Iya, tahu dia tongkat yang asli mau palsu. Pistol aja yang mana keluar peluru, yang keluar air, dia tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, repot kok kita kalau Nabi ada akhlak, ada perilaku, repot kita. Lah apa yang kita harus contoh, yang kita tulat ke Nabi? Ya, karena Nabi sebagai suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Lah kalau Nabi mendit korek buntut gasirnya kuning, lah kagak ada yang mau ngeluarin buah, beliin apa? Gua apa baik kita tuh. Mudah-mudahan yang pada ngeluarin duit Allah ganti berlipat-lipat. Badannya, akalnya, hatinya sehat, umurnya panjang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Tuh Nabi. Jadi al-maulidu ibaratun 'anil farahi bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk begini ini mengekspresikan rasa cinta dan kebahagiaan. Ekspresi dari rasa cinta, ibaratun 'anil farahi. Ini gambaran atau ekspresi dari rasa bahagia kita atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tuh, lah Allah bikin kita punya anak, girang. Begitu ke sono, anaknya mending kalau mancung. Buat kita girangnya bukan main, apalagi Nabi. Anak kita biar jelek juga anak. Mau mancung kek, mau mancungnya ke dalam, jangan bilang pesek Pak, gak boleh mancung ke dalam. Itu ngomong pesek ada bahasa yang halus, mancungnya ke dalam itu lebih halus. Pesek mas juga, biar pesek kan make in Allah. Ya Bang Sarif, mana Bang Sarif Gamun kan ente? Biar pesek make in Allah. Makan minum boleh Bapak, orang tua, para ustadz, para guru boleh, bari dengerin. Mudah-mudahan makannya pakai mulut, bukan masukin ke kuping. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi semuanya rasa tentang cinta dan bahagia ada ekspresinya. Makan aja gak kita kalau kurang apa? Kurang garam, muka langsung masak antak banget, nggak ada rasanya adem. Lah kalau kebangetan pedas ada ekspresinya. Semuanya hidup itu ada ekspresi. Jadi gambarannya ada kesan yang ditimbulkan. Kita cinta, mana kita punya gambarannya. Jadi terhadap Nabi SAW kembali kepada kisah tadi. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi menjawab 3 kali dengan menjawab ilmu. Ilmu. Sebab dengan ilmu kita jadi tahu kisah-kisah tentang Nabi SAW. Dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana caranya sifat-sifat terpuji yang ada di Rasulullah, sehingga kita bisa berupaya untuk mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah. Mungkin kita tidak bisa sesempurna Nabi SAW, tapi upaya kita maksimal. Allah melihat upaya kita. Yang Allah lihat upaya. Jadi kadang-kadang manusia itu lupa sama sesuatu yang paling besar, yaitu tadi nikmat yang Allah utus. Adanya utusan yang paling mulia, paling terakhir untuk umat yang paling tercinta, Nabi Muhammad ke alam semesta, di alam dunia. Orang kalau berilmu jadi tahu bagaimana cara berakhlak mulia, bagaimana caranya kita beradab terhadap siapapun, dimanapun. Kita jadi tahu bagaimana caranya kita berperilaku, yang mana perilaku kita itu terpuji, layaknya orang-orang yang saleh, ucapannya lembut, santun, perangainya baik. Semua orang kalau melakukan kehidupan, dia cari tujuan yang paling utama dianggap oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Apa saja yang keluar pada dirinya akan menjadi penghias bagi dirinya.
Itu pertama. Dan dengan ilmu, selain ilmu akan menjadi penghias bagi dirinya, ilmu juga akan menjadi hal yang utama pada dirinya. Ilmu juga akan menjadi salah satu ciri orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Sebagaimana dalam nasihat di dalam kitabnya Syekh Az-Zarnuji, itu ada perkataan nasihat berbentuk syair yang disampaikan atau miliknya Imam Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah, Imam Muhammad. Ta'allamal ilma, belajarlah kamu tentang ilmu. Fa innal ilmu zainun li ahlihi, karena sesungguhnya dengan kamu belajar dengan ilmu tersebut zainun li ahlihi, akan menjadi penghias bagi pemiliknya ilmu. Orang kalau berilmu menyenggaga lain, kedudukannya di sisi Allah juga lain. Orang kalau ada ciri Allah memandang seseorang dengan pandangan penuh rahmat, penuh derajat. Kalau Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita sifatnya iblis, na'udzubillah min dzalik, Allah memandang orang tersebut dengan pandangan laknat. Jangan kita ambil kok, masing-masing bang ada bagian. Iblis ada sifatnya, ada perbuatannya. Kita manusia umat Nabi ada sifatnya, ada perbuatan. Jangan sifat iblis dibawa, dipakai keenakan dia. Masing-masing punya jatah dia sifatnya yang jelek-jelek, yang dilaknat sama Allah. Jatah kita sifat dari Nabi SAW didoain. Nabi berharap supaya umatnya selamat dengan ilmu, karena dengan ilmu dia jadi tahu bagaimana cara berbakti, bagaimana cara bertakwa, bagaimana caranya tawadhu, bagaimana caranya menebarkan kasih sayang kepada sesama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, repot orang kalau kagak kena ilmu. Orang kalau nggak kena ilmu repot. Na'udzubillah min dzalik. Di sini nggak ada orangnya, kagak ada orang, nggak ada. Orang yang di sini ini pada demen sama ilmu. Kadang-kadang ngaji jam 20, jam 19 dia udah nyampe sini. Nih, orangnya ada pakai rompi. Orang pakai rompi. Jam 19 udah nyampe. Ngaji mulai jam 20. Jam 19 udah ada. Itu saking apa? Saking rakusnya sama ilmu. Cakep bukan gitu orang rakus sama ilmu? Cakep. Cuman ditambahin rakus sama ilmu ada, semangat atau rakus ngamalin ilmu yang didapat juga harus ada. Sepaket itu bang kok, ilmu dan amal sepaket, jangan ilmu doang. Iblis juga duluan kapan berilmu, tapi dia kagak mau ngamalin yang namanya sifat tunduk, sifat tawadhu, kagak mau iblis. Akhirnya iblis cuma dikasih ilmu doang, ngamalinnya ogah. Padahal ada perintah tawadhu, itu menjadi salah satu ciri orang yang berilmu. Oh, na'udzubillah. Makanya hati-hati. Baik, ta'allamal ilma fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kita, saya ganti kita. Padahal fiilnya adalah fiil amar untuk kita semua, untuk kamu. Ta'allamal ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu nanti akan menjadi penghias bagi orang yang memiliki ilmu. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan orang yang berilmu dengan ilmunya tadi selain jadi penghias bagi dirinya, dia juga akan menjadi sesuatu yang utama, dapat hal yang utama. Wa unwanun likullil mahamidi, dan dia akan menjadi atau mendapati tanda-tanda orang-orang yang sifat-sifatnya itu terpuji. Maka wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Maka jadilah kalian, jadilah kita orang-orang yang selalu ingin mencari faedah, manfaat. Kulla yaumin ziyadatan, tiap hari nambah, jangan tiap hari brosur. Na'udzubillah min. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ampunin kita.
Gua kita malah merosot. Tuh. Pokoknya yang kagak enak, yang kagak cakep, kagak ada di sini orangnya. Enak gak? Enak. Amin Allahumma. Amin. Enak kalau ngaku maling penjaranya penuh. Kagak ada di sini. Cakep. Sesuai harapan kita, ingin dipandang cakep oleh Allah. Kalau Allah ingin kita dipandang cakep oleh Allah, perbaiki niat, isi hati. Niat itu bagi hati ruh. Kalau hati kagak punya niat yang cakep-cakep, kita kayak ruh yang udah lepas dari jasa. Hidup tapi kayak orang kagak ngidupin hati. Wala yamutu, wala ya. Orang hidup tuh dia kagak mati kagak hidup. Na'udzubillah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wasbah fi buhuril fawaid. Dan tentang faedahnya ilmu, kita harus menyelami di lautan-lautan, di samudra faedah. Wasbah, berenanglah, selamilah fi buhuril fawaid, di dalam samudra-samudranya faedah. Jangan pengen dapetin faedah nongkrongnya di tukang jamu. Dah ginseng, goceng. Ginseng mana goceng, kentang. Bro. Ono Bang Boyo tawa kalimat. Jangan salah alamat. Pengennya cakep, tempat yang kita datangin tempat tempat yang Allah kagak pandang dengan rahmat yang kita datangin. Na'udzubillah min dzalik. Belajar kita rapiin bareng-bareng. Kampung kita banyak bermajlis ilmu. Kampung kita masih banyak guru, masih banyak orang tua. Kita bisa ambil ilmunya, contoh amal perbuatannya kita bisa tiru. Jangan kita niru bocah yang goblek kerjaannya, bocah yang tongkrang aja, kagak ingat mati, buayanya bukan kagak mati. Lu nggak mau mati nggak apa-apa, sendirian berani. Orang-orang bukan balik dia sendirian di dunia. Ada yang mau? Jangan sendiri repot kok. Kita yang gotong siapa? Badan udah pada kayak huruf C. Bong, waduh ribet. Tafaqah fa innal fiqha jadilah orang yang mau mempelajari ilmu agama. Karena sesungguhnya dengan ilmu agama kita jadi tahu bagaimana caranya menuju ke arah-arah yang Allah berikan. Di situ ada petunjuk dari Allah ila sunanil huda, kepada arah petunjuk. Jadi tahu orang kalau berilmu, inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang satu yang berilmu, kalau dia ada sifat warok, itu berat banget bagi setan godain dia, ketimbang min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadahnya kagak ada ilmunya. Gimana bro? Orang diantara ada angin dikit goyang, gampang rubuh. 1000 orang itu padahal setan gampang jatuhinnya. Makanya Nabi SAW tadi ditanya sama sahabat, jawabannya tiga-tiganya ilmu. Emang apa ya Rasul, saya nanya 3 hal, nah engkau kok jawabnya ilmu terus? Orang yang perbuatannya dikit tapi dibarengin pakai ilmu, itu lebih bermanfaat daripada orang banyak amalnya kagak ngamalin pakai ilmu. Yang penting gue sembahyang ngadep mulut, takbir gue mau bagaimana kayak modalnya, baca Fatihah orang haru-haru. Kalau bodoh tapi belajar, itu namanya bukan bodoh. Yang bodoh sejati kagak mau belajar, nah ini bodoh sejati. Kalau dia masih belajar tapi tetap bodoh, Allah memandang upaya untuk belajar, sehingga orang yang datang ke majelis ilmu oleh Allah tetap dipandang mulia. Karena apa? Allah pandang upayanya, bukan dia dapat ilmu atau jadi pinter. Itu nomor sekian.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan tidak ada golongan umatku yang lebih baik kegiatannya melainkan mengajarkan ilmu dan mencari ilmu. Kenapa? Al-alimu wal muallimu yud'a kabiran fi malakutis sama. Orang yang berilmu dan orang yang ngajarin ilmu itu di alam malakut dipanggil sebagai orang gede. Artinya orang-orang tersebut punya kedudukan tinggi di sisi Allah di alam malakut fis sama, di langit. Makanya ada banyak orang soleh tidak terkenal di dunia, tapi alam langit, alam malakut semua kenal sama beliau. Salah satu contoh Uwais Al-Qarni, itu beliau radhiyallahu anhu terkenal di dunia, dianggap orang biasa, tapi Allah pandang beliau di sisinya. Kalau Allah udah pandang di sisi Allah, semua makhluknya Allah yang ada di alam langit memandang dengan pandangan kebesaran, karena Allah pandang dirinya sebagai orang besar. Tuh bedanya orang berilmu sama yang nggak berilmu. Orang kalau pakai ilmu tahu jalan, ya. Jadi kagak ada kegiatan yang lebih Nabi cintai, yaitu belajar dan mengajar, yaitu ta'allamul ilma. Makanya tadi ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamadi. Jadi kita mesti sama-sama tahu bahwa ada peristiwa yang sangat mengejutkan bagi iblis laknatullah. Saat itu adalah saat malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa di mana iblis nangis sekejar-kejarnya. Assalamualaikum. Iya, sabar dulu kok, ngantuk. Kok banyak di dalam itu baru apa namanya? Anjaran permulaan. Ada satu peristiwa yang sangat memedihkan bagi iblis di saat berita di malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi iblis nangis sejadi-jadi. 4 kali nangis di dalam 4 peristiwa. Pertama, hina lu'inallahi ta'ala, saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang apa itu jadi laknat? Allah merintahin para malaikat dan yang lainnya sujud atas penyempurnaan Nabi Adam alaihissalam. Dia kagak mau. Bentuk penghormatan bahwa bahasa kita, penciptaanku telah kusempurnakan bagi manusia pertama yang bernama Adam. Tapi kalau cahaya ruh yang paling pertama dan yang paling terakhir ya Nabi kita Muhammad SAW, dia kagak mau itu iblis dilaknat, mau nangis keluar. Hina lu'inallahi ta'ala, ketika iblis dilaknat oleh Allah nangis sejadi-jadinya. Yang kedua, wahina uhbita minal jannati, yang kedua iblis nangis sejadi-jadinya waktu dia didepak dari surga, diusir dari surga. Tahu gak ngapa gara-garanya? Belagu. Coba lu lagi pengen ngarepin surga, mana hidup lu belagu banget. Halo. Kutuk belagu mau siapa gue? Romana kita kagak boleh apa? Biar maluin dikit. Belagu sama orang banyak. Pengennya surga. Ya Allah. Ada menjauh nggak di sini? Agak ada. Di sini nggak ada, masya Allah, alhamdulillah. Saya kira hidup di sini. Saya punya kawan, saya punya saudara di sini pada sayang sama saya dijagain di sini. Saya terima kasih sama abang-abang yang ada di sini ini khususnya. Ya. Yang kedua, Nabi iblis nangis sejadi-jadinya wa uhbita minal jannah, saat diusir dari surga. Gara-gara belaku bin sombong. Waduh, bukan main, timbang hormat kagak mau. Lu kan gue nyiptain bahasa gitu. Lah itu Adam, gue sempurnakan penciptaan gue bahasa gitu. Lebih penghormatan bukan nama Adamnya lu hormatin, hasil penciptaan saya lu pada Adam. Maka bisa ya Rob, apaan saya dari api, saya duluan dari tanah, saya telan juga
habis pokok mau bagus. Yang ketiga wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi apa? Iblis nangis jadi waktu Nabi dilahirkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ini kita bahagia, biarlah iblis yang menang. Sallallahu Nabi Muhammad. Biar iblis nangis. Kita bahagia. Nangis keluar joker. Wah Allah, kalau kita kadang-kadang nangisin apa? Laki kawin lagi nangis. Kemarin masih atuk, masih lu doang kok, lu mulut kayak gambreng. Tanggal gajian baru depan pintu jam 4:30. Assalamualaikum, salam. Gajian kan bang hari ini? Iya, ntar nyopot sepatu. Mari sini. Gajian bercoba. ATM sekalian. Lu mau ATM duit? Dua-duanya. Ya Allah. Laki akhirnya berpecah, gue kawin lagi, nangis. Ada nggak begitu? Banyak. Cuman di sini kagak ada. Pokoknya yang model begitu nggak ada di sini. Nggak ada. Karena di sini para suaminya sangat menghargai istri. Pada loyal sama bini. Ya enggak? Dikit lagi nggak lama nih, nggak biasa mau lebaran. Ukuran 5 setel dibeliin. 5 setel kerudungan. Ya Allah. Nangis. Yang lanang gajian minus, nangis. Jadi kita kecil banget menduit. Padahal dunia itu apa? Al-haqiratu wal qalilatu. Hal yang paling remeh, yang paling kecil, paling dikit. Kita lagi tangis-tangisin segede-gedenya, sejadi-jadinya. Jangan. Hiya dunia aqallu minal qalil. Itu dunia adalah hal yang paling dikit. Minal qalili, dari yang dikit. Hal yang paling dikit dari yang sedikit. Wa ashiquha adallu minad dalili. Orang yang nemen-nemen banget nih gila sama dunia. Adallu minad dalili, itu lebih rendah dari yang rendah. Hati-hati. Kita boleh mengharapkan dunia, tapi jangan sampai dunia masuk ke dalam hati dan pikir. Jangan dong. Jadikan hati kita itu ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Biar cinta kepada Nabi, barokah cinta kepada Nabi yang akan bikin urusan dunia kita jadi gampang. Biar Allah yang mempekerjakan ilmu untuk kita datengin dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi. Yang ketiga Nabi dilahirin iblis nangis jadi. Yang keempat wahina unzilatillahi suratil Fatihah. Yang keempat nangisnya iblis sejadi-jadinya waktu Allah nurunin surah Fatihah. Coba emang apa itu begitu buruk Fatihah begitu biasanya. Lengar jengker nyungsep iblis. Fatihah waktu Allah turunin itu. Ngapa seraya iblis ngomong? Repot kita ini. Apa namanya dia? Tepar, semakut. Anak buahnya nyamperin nih, iprit, epret, engklek, setan belek nyamperin juragannya. Si iblis yang juragannya medi. Iprit, epret, engklek, setan belek nyamperin. Juragan ngapa? Hah? Ngapa lu? Udah jangan nanya. Ini sih bukan obat yang gue butuhin. Gue nggak sakit badan gue. Terus apa? Hati gue sakit. Mengapa? Allah turunin Fatihah bakal umatnya Muhammad. Nah terus ngapa? Juragan, kita bakalan makin susah ngodain dia. Karena Fatihah gerbang pemula dari setiap anugerahnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Siapa orang yang nemuin Fatihah kalau ngebet Quran? Pasti nemu. Itu kita repot. Satu. Kedua, Fatihah ini, lu bro, kata-kata iblis nih, anak buahnya, itu Fatihah bakalan menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Fatihah kagak dibaca dalam sholat, nggak disebut sholat, kagak disebut sholat. Repot pokoknya kita. Ini lu jangan berobat gelapan, lu yang paling juragannya itu. Gelapan, bukan ginian, gua nggak semua, kasih cek lu. Iblis punya cek, bukan obat yang ngebutuhin, sakit adik gue ini. Mana dia dikit-dikit umat, maksudnya kita dikit-dikit kita doain, mudah-mudahan sahibul hajat
yang ingin melangsungkan acara pernikahan kedua mempelai diberikan oleh Allah kelancaran. Al-Fatihah. Apa Fatihah? Kita ribet dah kata iblis tuh. Lu taunya lagi nanya aja mengapa Fatihah ini repot. Apa aja orang nih umat kita nih maksudnya. Kalau dikit-dikit baca Fatihah, Allah kagak nolak. Karena Fatihah surah yang mustajab. Makanya saya pernah nyampein dalam kegiatan ngaji kita, saya pernah nyampein buat kita, orang kalau sehari ngamalin Fatihah 17 kali, sebanyak jumlah rakaat sehari di dalam sholat, kagak bakal kesusahan. Fatihah kagak bisa ditolak. Saya kadang mohon maaf Bapak guru khususnya, abang empok, orang udah nanya, guru kadang-kadang kalau saya liatin apakah guru punya maksud awan yang legem supaya minta sama Allah hujan jangan turun di sini. Iya, pakai apa guru? Pakai Fatihah. Pakai Fatihah. Pakai Fatihah. Oh. Akhirnya iblis stroke. Iblis dibawa ke Raja Singa. Nggak terima ini bakal orang biasa, bukan kayak lu modelnya. Enggak mah repot tuh. Raja Singa aja nggak berani. Kita berani buat iblis. Kagak guru. Lah itu kita pakai sifatnya, perbuatannya. Mana? Dengki, belagu bin sombong. Jangan masuki wilayah sombong, wilayah durhaka, wilayah dengki. Emang gara-gara dengki kita jadi pemusuhan. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita. Itu 4 hal yang membuat iblis nangis sejadi-jadinya. Coba bantuin saya. Yang pertama, iblis nangis sejadi-jadinya. Pertama, ketika apa? Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa hina uhbita minal jannah. Ketika iblis diusir dari surga. Yang ketiga, wahina wulidar rasul atau wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang keempat, wahina unzilatillahi suratil Fatihah, saat Allah menurunkan surah Fatihah. Makanya jangan males baca Fatihah, amalin. Kadang-kadang kita dikit-dikit ala hadiniyah al-Fatihah, biniyatil qubul al-Fatihah, bitilkan niyah al-Fatihah. Orang sakit, mudah-mudahan Allah kasih sembuh, Fatihah. Lu jodoh belum dapet, mudah-mudahan Fatihah. Mana yang kagak Fatihah apa? Ada banyak yang ngatain Allah dia nggak tahunya Fatihah, mulu Fatihah. Mengapa sih? Biniyatil qubul, bisuratil ikhlas. Lalu kalau mau baca aja ikhlas. Ya. Bener nggak? Apa yang kagak Fatihah? Maka kita harus bahagia ketika Allah mengutus Nabi SAW ke alam dunia. Itu adalah nikmat terbesar untuk kita. Mudah-mudahan dengan nikmat terbesar itu kita juga berupaya tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda kita cinta sama Nabi SAW, pertama mau ngaji. Yang kedua nebarin kasih sayang. Yang ketiga jangan durhaka, artinya kita hormat sama ibu bapak. Termasuk sering kali Nabi SAW berpesan, janganlah kalian durhaka. Jangan kita durhaka kepada apapun, kepada siapapun jangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita. Yang aus minum, yang lapar kuenya dimakan, boleh. Bismillah dulu, kalau perlu Fatihah dulu 17 kali. Kucing nyamber. Guru 6 kucing lewat nyamber, ya Allah bakwan gue dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Saya emang di sini punya pesan dari guru-guru saya. Sampean mengkene wis dadi muallim. Kamu nanti tuh kalau jadi orang yang ngajarin ilmu, sampean punya majelis ilmu, sampean harus bisa jadi bapak. Kalian punya majelis ilmu, kamu mengajarkan ilmu, kamu usahakan jadi bapak. Semana hal yang disampaikan ke saya itu layaknya bapak itu, dia bisa ngomong.
bisa ngomong, bisa ngomong. Kemudian bisa bijaksana dan adil. Jangan beda-bedain. Jadi orang tua sendiri di rumah sendiri maksudnya majlis. Terkadang memang ada banyak tradisi majlis ilmu manggil balik dari mana-mana. Kita mulai hidupkan dari sekarang. Biasakan guru-guru kampung kita ajak undang duduk bareng-bareng. Kiai-kiai kita, guru ngaji kita di kampung kagak pernah bajetin para beliau di luar juga kagak. Mereka dengan panitia uang 10 juta. Guru ngaji kita yang kita bilang gocap. Ya Allah, ayo kita hormatin lagi, kita hidupin rasa ta'zim kita. Kita jadi guru jangan pakai nafsu. Ngarap pengen dipanggil guru, ngarap dipanggil ustaz, jangan. Biar Allah yang memerankan diri kita. Baru timbang ilmu tahu 3 hal 5 hal udah pengen buat nih ngajar kali pantasnya ini ya. Itu nafsu namanya, jangan. Biarlah peranan kita serahkan kepada Allah, karena Allah Maha tahu akan dijadikan apa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kamu biasakan, bahasa kita lu biasain tong. Kalau emang lu jadi guru, mental lu pasti harus ada, contoh harus nyata. Apalagi santri punya mental yang harus berbeda dari orang yang gak pernah nyantren. Harus berani ngomong, tapi betul-betul didasari ilmu yang benar-benar dari guru. Jangan belajar dari Google. Kampung kita apalagi guru pokoknya masih banyak majlis taklim, masih banyak belajar ngaji sama guru. Insya mudah-mudahan hati kita nggak bosan akan mencari supaya hidup selamat dunia akhirat. Orang pengen ke surga identitasnya ilmu kok, Bang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang itu kalau mana-mana tujuannya nyari ilmu, Allah kasih mudah bagi dirinya atas tujuannya tadi, jalan untuk menuju surga. Surga berarti identitasnya ilmu. Lah masuk gak punya ilmu, lu ngapain? Masuk surga, umatnya Nabi. Enak aja. Entar lu. Tuh. Ada syarat-syarat juga. Walaupun Nabi SAW bicara bersabda, semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannati. Semua umat saya masuk surga. Illa, nah ada kecualinya. Ibrahim. Gila Pak. Lu kan bapak nggak jam 10 sejam ya. Diamplopin gak nih gua? Kalau diamplopin terus, kalau nggak berhenti sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umat saya, semua umatku akan masuk surga kecuali illa man aba, kecuali orang yang nolak, nyembangkan. Qalu, pada nanya nih para ashabi Rasulullah, para sahabat Nabi SAW nanya. Qalu, pada nanya. Qalu orang pada boleh asal jangan Nabi tentang kisahnya lagi diceritain rokok nggak apa-apa. Qalu pada nanya, ya Rasul, emang ada yang menolak nyembangkan? Ada, itu orang ngedang. Padahal Nabi udah mengatakan bahwa semua umatnya masuk surga. Kecuali orang yang agak mau, alias dia bangkang, nolak. Memang ada. Waman ata'ani yadkhulul jannah. Itu yang masuk surga, yang taat sama saya, yang nurut, yang ngikutin saya masuk surga. Waman asani faqad aba. Kalau orang yang nolak, yang bangkang saya, yang melanggar, yang bermaksiat tuh kagak mau ngikutin aturan Nabi, namanya maksiat. Waman asani faqad aba. Kalau orang nolak aturan saya, bangkang dari aturan saya, ya itu dia orang-orang yang kagak mau masuk surga. Nauzubillah min
Zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat berkat rahmat dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, kepada para orang tua, para guru yang di hadapan saya semuanya, saya bukan kebiasaan, bukan ngajarin, tapi saya lagi mengingat diri saya dan untuk teman-teman saya yang belajar ngaji di sini, bukan untuk para orang tua sama sekali, bukan, tetapi untuk mengingat-ingat nasihat yang pernah sampai kepada saya atas nasihat guru-guru saya. Dari saya minta maaf, minta ridho. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.